Jadi kita bukan dalam rangka mendiskreditkan para selebritis Indonesia yang kami sebut inisialnya P, tapi kami pada untuk mendorong KPK meningkatkan kinerjanya. Seperti apa sih Pak? Mungkin dari Bapak awalnya seperti apa data sekarang? Ya, terima kasih ya. Jadi pertama kami mendapat data lalu informasi terkait dengan PT Asuransi Bangun Askrida. Perusahaan ini 100% sahamnya itu adalah milik dari pemerintah provinsi dan bank-bank pembangunan daerah provinsi. Total kita hitung ada putaran uang di dalamnya kurang lebih 2,5 sampai 3 triliun per tahun. Namun anehnya laba perusahaan itu nggak pernah sampai 100 miliar per tahun. Tetapi mereka mengeluarkan namanya biaya promosi atau komisi itu kisaran hampir 700 miliar per tahun. Jadi ada anomali, keuntungannya kecil, justru biaya komisinya sangat besar, hampir 700% per tahun dari nilai laba. Nah, ini menarik perhatian. Oke, mulanya kami menemukan data, mendapat informasi, lalu kami kaji terkait tentang PT Asuransi Bangun Askrida ini. Perusahaan ini dimiliki 100% sahamnya oleh pemerintah provinsi secara langsung maupun terkonsolidasi, terkoneksi atau terafiliasi yaitu bank pembangunan daerahnya di Indonesia. Itu ada puluhan. Jadi kami perhatikan dari arus kas perusahaan ini disertai dengan surat dari Bank Mandiri serta Bank Tabungan Pensiunan Bank Mandiri maupun Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Rata-rata perusahaan ini mengelola 2,5 sampai 3 triliun per tahun, tapi laba perusahaan itu tidak pernah sampai 100 miliar. Uniknya, mereka mengeluarkan biaya promosi atau katakanlah dibungkus dengan kalimat biaya komisi itu hampir 700 miliar per tahun. Setelah kami hitung, total kurun waktu 5 tahun sejak 2018 sampai 2022, perusahaan ini mengeluarkan biaya komisi sebesar 4,405 triliun. 4,405 triliun ini lalu didistribusi kepada puluhan gubernur tersebut. Kami sebut puluhan gubernur karena di catatan arus kas komisi itu disebut kepada gubernur. Nah, itulah yang kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan kami beberapa pemerintah provinsi yang memiliki 5 saham terbesar dimulai dari pemerintah provinsi Sumatera Barat, lalu ada di dalamnya Kalimantan Barat, lalu ada di dalamnya Jawa Barat, Banten, lalu ada DKI Jakarta. Nah, distribusi uang dari biaya komisi dalam kurun waktu 5 tahun 4,405 triliun itu diterima oleh para gubernur periode 2018-2022. Unik memang, karena apa? Perusahaan yang labanya kecil tapi berani mengeluarkan komisi 700% dari labanya. Ini tidak sehat. Maka ketika kami laporkan ke KPK, kami mencantumkan nama orang, oknum yang mendistribusi uang, yang mengambil secara cash dari perusahaan ini untuk dibagi. Itu namanya inisialnya MH dan EY. Kami sebutkan KPK. Kami berharap KPK yang mumpuni untuk mengeksplor persoalan ini cepatlah mencermatinya. Karena uang-uang ini ternyata dicuci dalam bentuk perusahaan atau bisnis skincare atau kecantikan, pelayanan kecantikan atau jasa-jasa kecantikan, lalu ada untuk butik, lalu pet shop. Maka kurun waktu 2019 sampai 2022 ini menjamur pet shop, menjamur butik dan skincare. Dari sanalah kami mendeteksi berdasar data publik seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman MNC, skincare itu ternyata terafiliasi dengan istri dan atau anak para gubernur itu. Ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Barat, ada di DKI Jakarta. Harapan kami para selebritis atau YouTuber yang pernah
mempublikasikan usaha-usaha ini mau dan menyadari bahwa sumber uang mereka itu berasal dari uang negara yang disimpangkan oleh perusahaan ini yang kembali kepada pimpinan provinsi atau gubernur tersebut. Jadi sesungguhnya dari pencatatan arus kas mereka tidak bisa berkelit, makanya ke teman-teman kami sebut ada baiknya gubernur-gubernur ini ngambil sikap dong gitu. Yang sudah mengambil sikap yang kami ketahui adalah Kang Ridwan Kamil ya tough gitu. Lalu terlihat waktu 3 hari lalu rapat umum pemegang perusahaan ini RUPS-nya 2 gubernur menolak pertanggungjawaban itu, yaitu DKI Jakarta melalui Pak Heru, lalu Pemprov Jawa Barat melalui Kang Ridwan Kamil. Saran kami 2 gubernur ini cepat-cepat ke KPK lah menambah keterangan bahwa memang biaya komisi 4,405 triliun itu benar adanya, dan kalau mereka menerima dikembalikan. Kalau memang tidak ada, di breakdown saja agar KPK memahami bagaimana pola distribusi uang yang tidak benar, yang hitam, yang jelek, yang buruk di perusahaan ini. Jangan nanti sampai efek dari perusahaan ini melakukan pencatatan bodong atau manipulasi pencatatan mengakibatkan kerugian terhadap BUMN lainnya, yaitu Bank Mandiri. Apalagi OJK sudah mengatakan bahwa perusahaan ini bermasalah. Itu sementara. Jadi keterlibatan tadi Bapak menyebut ada para selebritis. Ya. Mungkin keterlibatan para selebritis ini dalam kasus money laundry ini apa sih Pak? Jadi begini, kalau dia kita bulatkan 4,5 triliun ada uang dari biaya komisi didistribusi dengan cara cash, ini kan tidak normal. Ini 5 tahun berturut-turut loh. Lalu bentuk bisnis para kepala daerah ini seperti udah kami sebut tadi, rumah perawatan atau skincare atau pusat perawatan, lalu ada butik, lalu ada pet shop. Kan ini membuat selebriti tidak memahami, tidak menyadari bahwa sumber uang untuk jasa-jasa profesionalnya itu bersumber daripada uang negara yang disimpangkan oleh para gubernur ini gitu. Jadi kalau umpamanya mereka menyadari, kami yakin mereka akan tersinggung, akan tidak nyaman dengan kondisi ini. Jadi kami menghimbau pada para selebriti untuk menghindarkan besok-besok. Kan kita lihat dari gambaran selama ini wali kota, bupati, gubernur yang ketangkep KPK, lalu ada aliran baik uang cash maupun berbentuk barang kepada selebriti dan atau YouTuber kan dikembalikan. Nah, kalau selebriti ini menyadari dari sekarang sebelum diperiksa nantinya, tentu kita bisa untuk mengambil sikap mendatangi KPK, menjelaskan sekaligus membantu KPK dari mana dapat kontrak si YouTuber atau si selebritis ini, supaya KPK bisa melihat aliran kepemilikan perusahaan itu terafiliasi tidak dengan para gubernur yang kita sinyalir itu. Jadi kita bukan dalam rangka mendiskreditkan para selebritis Indonesia yang kami sebut inisialnya P, tapi kami pada untuk mendorong KPK meningkatkan kinerjanya, karena kan KPK menghimbau kemarin supaya seluruh netizen itu mencermati LHKPN para penyelenggara negara. Kami menduga 4,5 triliun ini tidak tercatat di dalam pertambahan harta para penyelenggara negara, para gubernur itu. Kami yakin itu, karena nggak mungkin mereka mencantumkannya sedemikian. Oh ya, ada kisi-kisi bocoran dari DKI Jakarta. Waktu hal ini mencuat, ada pengakuan yang agak unik. Saya nggak tahu bahwa ada biaya komisi, tapi mungkin bisa saja diterima oleh kepala UPTD atau kepala dinas. Itu sebut si gubernur tersebut. Jadi kan menjadi tertantang bagi kita bahwa oh ini ada lah begitu. Nah, kami herannya kok KPK dengan katakan sudah 80% tingkat kematangan data dan informasi kok masih lambat. Semoga saja karena ini perhatian KPK masih di konsep Rafael ya. Tapi kita berharap agar KPK kita dorong membersihkan para penyelenggara negara yang tidak jujur, yang LHKPN-nya mungkin dimanipulasi, lalu tidak jujur menyebut penambahan hartanya. Demikian untuk bisa kita mendorong pembersihan LHKPN di Indonesia, begitu.
Kalau untuk tadi kan yang menyebut selebritis P itu mungkin ada kisi-kisinya gitu si P ini. Kisi-kisi selebritis P ini begini dia, yang mendapatkan kontrak untuk mempublikasi iklan skincare kurun waktu 2019 sampai 2022, baik bertempat di DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Sumatera Barat. Kontraknya lumayan, kata kabar-kabarnya sih sekali publikasi dia di 1 miliar, tapi hitungan kita dia per bulan dapat 500 sampai 1 miliar rupiah per usaha skincare dari mungkin gubernur atau terafiliasi dengan gubernur seperti istri dan atau anaknya. Gubernurnya kami persilahkan KPK untuk mencermati karena kami sudah sebut nama yang mendistribusikan uang. Kami sudah sampaikan arus kas, catatan arus kas perusahaan tersebut 5 tahun terakhir, dan kami sudah menyerahkan surat dari Bank Mandiri yang menyebut ada lagi kerugian negara karena klaim atas premi 2,3 triliun terhadap Bank Mandiri dan Bank Tabungan Pensiunan Mandiri belum dibayarkan oleh perusahaan ini. Begitu dia. Cowok atau cewek sih Pak? Satu yang P itu perempuan, satu lagi terafiliasi katanya dekat dengan di Gubernur DKI Jakarta itu laki-laki. Itu informasinya. Tapi supaya tidak ada sangka yang negatif, kita berharap agar KPK cepat-cepat bisa mendeteksi. Dan kalau memang untuk membantu mungkin selebriti baik wanita baik pria yang P, ada baiknya juga ngumpul bareng-bareng mendorong kita cek kontrak-kontrak mereka itu terafiliasi enggak dengan dana-dana ini melalui gubernurnya atau istri gubernur atau anak gubernur atau keponakan gubernur. Itu mudah kok. Kami tadi sudah serahkan beberapa bukti-bukti publik. Ada 5 gubernur membuka bisnis skincare. Kelihatan istri-istrinya kok. Ada satu yang sudah meninggal istrinya kan, tapi itu adalah jejak-jejak digital yang tidak bisa dipungkiri mereka bahwa bisnis itu menjadi tidak layak. Apalagi kalaulah itu disebut mereka uang halal, tapi skincare itu tidak terdata di LHKPN suaminya, kan menjadi persoalan baru. Begitu dia. Kami yakin bahwa catatan di perusahaan arus kasnya 5 tahun terakhir PT Asuransi Bangun Askrida bisa menuntun aparat penegak hukum KPK mendeteksi gubernur mana yang menerima dan berapa. Bocoran bahwa untuk DKI Jakarta kurang lebih katanya 800 miliar. Sumatera Barat katanya kurang lebih 600 miliar. Lalu ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur katanya 400-an. Tapi kita nggak paham ya. Tinggal data yang itu kan sudah ada di KPK. Mari KPK mendorongnya. Kami tidak berani sebut nama, kami sebut inisial, dan kami sebut nama gubernur. Gubernur itu kan banyak, tapi kami batasi di periodisasi itu supaya publik lebih paham, cerdas juga. Jadi tidak ada tendensi politik karena gubernurnya yang mau berpolitik ada di dalam semua gitu kan. Jadi biar nanti KPK lebih cermat untuk melihat dan menindaklanjutinya agar para selebritas Indonesia itu, YouTuber Indonesia itu tidak menjadi pecundang diasumsikan menggunakan uang-uang hitam. Kan kasihan juga orang yang memang meningkatkan profesionalismenya menjadi disebut selebritis atau pekerja seni tidak menyadari sumber uangnya itu uang hitam. Kita membantu mereka. Jadi jangan mereka sakit hati. Kami senang kalau kami mau diajak diskusi oleh mereka selebritis itu, atau dibalik ada production house yang memfasilitasi atau kami mengundang, sama saja kami mau di situ. Begitu dia. Jadi sejak kapan adanya si para selebritis PP ini bekerja sama skincare tersebut sampai udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun ini ya, dari 2019 sampai 2022. Asumsi dasar kalau dilihat dari kebiasaan orang dengan 4,5 triliun uang kotor itu diinvestasikan, ada kecenderungan ya 450-an miliar untuk biaya publikasi usaha mereka, 10%. Kita bisa bayangkan kalau satu skincare rata-rata 25 miliar, berapa banyak itu. Lalu butik dan pet shop. Menjamurnya pet shop itu tidak lebih dari 2004 sampai 2022, tapi paling banyak supernya itu 2019. Dugaan kami dari 4,5 triliun ini putaran uang bisnis di situ, begitu dia. Tapi kalau untuk bukti-bukti yang dikantongi sama IAW sendiri ini sekarang, oh sudah lengkap. Catatan arus kasnya, notulen rapat, kajian dari OJK, dari Bank Mandiri ada. Jadi
Kami juga nyaman sekali gitu. Kami harap malah puluhan gubernur ini datanglah ke KPK menjelaskan hal itu sebelum dipanggil, atau kita membedahnya untuk mencermati, mana tahu ada juga oknum di lingkungan gubernur yang memetik uang komisi itu tapi sesungguhnya ke gubernur tidak sampai. Bisa saja, tapi kan nanti biarlah aparat hukum yang membuktikannya. Namun dari belajar dari DKI kami menjadi tergelitik karena itu pernyataannya unik, bukan? Yang tadi. Ya, yang tadi itu. Selain selebritis P itu ada siapa lagi sih Pak mungkin yang Bapak ketahui? Kalau kami belajar dari kasus asuransi ini kan kita lihat bersama, asuransi di Indonesia ini buruk rupa. Salah satunya ini, ternyata buruk rupanya ini mengganggu keuangan BUMN kita senilai 2,3 triliun. Jadi jangan juga gara-gara perilaku mereka ini uang negara bisa ambruk. Karena ini bisa merepotkan kita bersama-sama, oknum sebenarnya yang pengelola perusahaan ini, bukan. Jadi kita tidak mempersalahkan seluruh pemerintah provinsi, tapi kita persalahkan yang brengsek itu. Kami berterima kasih kepada Pak Heru, Gubernur DKI, penjabat Gubernur DKI, dan Pak Ridwan Kamil yang kemarin menolak pertanggungjawaban RUPS perusahaan PT Asuransi Bangun Askrida ini. Kami berterima kasih sekali. Kami senang kalau bisa dikaji bersama tim gubernur. Kami akan memberikan masukan, kami akan memberikan data kalau mereka legowo untuk nerima. Tapi kalaupun tidak, kita menunggu KPK saja, begitu. Jadi sementara selebritinya cuma 2 itu? Kecenderungannya cuma 2. Tapi jika nanti ada pertambahan kami akan coba sampaikan kepada publik. Bukan niat untuk merusak reputasi selebritis P, tapi kami ingin membantu agar nanti mereka tidak menjadi rugi diperintahkan mengembalikan uang negara jika kasus ini terungkap disidik oleh aparat penegak hukum di KPK, begitu. Yang terakhir Pak, mungkin harapan atau pesan buat selebritis P tersebut dan untuk para selebritis yang lain kalau misalnya dapat endorse seperti apa atau mungkin gimana? Saran kami bukan lebih pintar dari mereka, tapi namanya memberi masukan ya. Masukan tidak peduli dari siapapun, asal benar gitu, asal baik untuk kepentingan yang lebih baik ke depan hari. Pertama begini, untuk saudara-saudari selebritis B, mohon dicek lagi kontraknya. Lalu dilihat nama perusahaannya. Lalu di-track nanti di Kementerian Hukum dan HAM, di administrasi hukum umumnya, siapa pemilik perusahaan itu. Lalu di-track nanti individual pemilik perusahaan itu, saham itu, terafiliasi tidak dengan anak gubernur, istri gubernur, atau gubernurnya. Nah, itu memudahkan untuk nanti besok-besok tidak ujuk-ujuk ada berita selebritis ini dianggap ikut dalam pencucian uang. Kami memberikan saran supaya kalau memang kita menyadari dari kontrak yang ada di tangan masing-masing selebriti itu ternyata terafiliasi dengan gubernur, kita bisa menyurati KPK untuk menyampaikan keterangan yang berimbang bahwa sesungguhnya mereka tidak terkait dengan KKN-nya itu, tapi mereka melaksanakan atau mendapat kontrak berdasarkan profesionalitas kerja mereka. Jadi kami senang ketika selebritis Indonesia makin maju, tetapi idealnya digunakan dengan cara-cara yang baik, tidak culas atau curang. Kami juga tidak ingin ada selebritis Indonesia diculasi oleh keluarga atau orang yang terafiliasi atau terkoneksi dengan para pelaku tindak pidana korupsi atau yang seperti ini, menggunakan atau mendapatkan biaya komisi enak-enak dewe gitu ya, enak-enak banget mereka. Rakyat begini-begini saja, perusahaannya hanya dapat keuntungan 1/7 dari yang dipetik oleh para gubernur ini, begitu dia. Terima kasih.